10 November ini begitu banyak bonek atau supporter fanatik Persebaya. Inilah dia Persebaya asuhan pelatih Danur Windo. Ya, Yopi, menarik sekali untuk melihat line up yang diturunkan oleh Persebaya, di mana Anang Ma'ruf akan melakukan comeback-nya setelah cedera cukup lama ketika cedera menghadapi Persitara. Dan kita lihat di depan ada Andi Odang dan juga Josh Maguire. Dan John Tarpor akan memegang kunci untuk memecahkan kebuntuan melawan Sriwijaya FC. Dan inilah dia Sriwijaya FC asuhan pelatih Coach Rahmat Darmawan. Ya, kita melihat di sini ada beberapa perubahan ya. Karis Yulianto tidak bermain di lini belakang, digantikan oleh Bobby Satria. Kemudian Ponario Astaman, kita tahu juga tidak bermain, ada Tony. Untuk pertandingan kali ini dan beberapa saat lagi inilah dia kick off babak pertama. Persebaya Surabaya menjamu Sriwijaya FC. Anang Ma'ruf setelah cedera cukup lama, dislokasi pergelangan tangan, kembali turun pada pertandingan kali ini. Anderson da Silva. Cukup janggal, Bung, kita mendengar suara dari pemain-pemain ini. Selama ini kita selalu mendengar suara dari supporter fanatik Persebaya Surabaya, dari bonek-bonek. Ya, Kit Kayam Bagamsan, sebuah percobaan dari Richard Anore Obiora. Masih melambung jauh di atas gawang dari Endra Prasetya. Usaha yang sangat baik tadi dilakukan oleh Obiora di awal-awal pertandingan untuk menyatakan bahwa niat Sriwijaya adalah memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Terlebih dengan keadaan stadion yang seperti ini, Yopi. Keuntungan tersendiri tentunya tidak diganggu dalam tanda kutip oleh supporter-supporter dari Persebaya. Taka Uchida berikan pada Jayusman Triasdi, pemain tim nasional U23. Terdengar semua, Bu, instruksi dari pinggir lapangan. Isnan Ali berikan pada Kit Kayam Bagams. Luki Wahyu berikan pada Anang Ma'ruf. Kembali Anang Ma'ruf, mantan punggawa PSSI Primavera. John Tarpor kali. Offside Andi Odang. Ya, Persebaya Surabaya yang merupakan juara Liga Indonesia 96, 97, dan 2004. Dan juga berperingkat 4 divisi utama 2008 yang lalu. Telah melewati 17 pertandingan selama putaran pertama. Dengan menghasilkan 6 kali kemenangan, 4 kali seri, dan 7 kali kalah. Dengan 28 gol tercipta, namun 28 gol juga kebobolan ke gawang Persebaya. Dengan nilai 22, saat ini Persebaya menempati peringkat ke-12. Sebaliknya, Sriwijaya FC, juara Liga Indonesia 2007 dan Copa Indonesia 2007-2008, telah melewati 17 pertandingan selama putaran pertama dengan menghasilkan 7 kali menang, 4 kali seri, dan 6 kali kalah dengan 22 gol tercipta dan 25 gol kebobolan. Nilai 25 berada di peringkat 10. Dan inilah dia saat ini Sriwijaya FC berusaha untuk membangun serangan lewat kaki Zarahan. Taufik direbut oleh Zarahan kali ini. Richard Anore. Offside. Ya, beruntung ya kita melihat lini belakang Persebaya bisa sangat efektif menerapkan perangkap offside. Kalau tidak, kita bisa melihat itu akan menjadi sesuatu situasi yang membahayakan. Dan sangat menarik melihat bagaimana tadi Zarahan pun bisa mencuri bola karena ada kurangnya komunikasi di lini belakang Persebaya. Ini mungkin satu hal yang kerap kali sering muncul di kompetisi Indonesia Super League musim ini bagi Persebaya Surabaya di lini belakang.
Anderson da Silva bayang-bayangi Richard Honore Obiora. Bukan sebuah pelanggaran, namun hanya lemparan ke dalam. Arif Suyono, mantan pemain Arema Malang. Kembali Tony Sucipto. John Takpor Songkali. Mencari kawan, umpan terobosan. Sayangnya kita melihat ini adalah kali kedua John Takpor memberikan umpan. Iya. Dan Andi Odang berada pada posisi offside. Namun ini adalah kali kedua juga kalau kita perhatikan di sana ada seorang Anang Maruf yang justru melakukan overlapping tapi tidak terlihat oleh seorang John Takpor. Sayang karena kita tahu bagaimana keahlian seorang Anang Maruf apabila ia melakukan overlapping dan juga dalam hal memberikan umpan kepada penyerang di depan. Pelanggaran Anderson da Silva yang selalu menempel pergerakan dari Obiora. Ya, Richard Honore Obiora, pemain asal Nigeria, telah mencetak 3 gol musim ini. Kate Kayambagams bersiap-siap untuk menerima sebuah umpan matang dari Amrizal tentunya. Amrizal angkat ke dalam kotak penalti. Ada Precious Emergerai. Gams. Seperti latihan, Bung, kalau kita melihat kedua kesebelasan. Endang Prasetya. Taka Uchida. Anderson, pemain asal Brazil dan juga pernah memperkuat PSSS Sleman. Jayusman, John Takpor, Lucky Wahyu, masih Lucky Wahyu dengan Andi Odang kerjasama. Anang Maruf, Jayusman Triasdi, Taufik, salah umpan, Jayusman. Ya, Jayusman Triasdi, pemain PSM musim lalu. Amrizal berikan pada Arif Suyono, kerja sama 1-2. Zarahan kembali. Obiora, percobaan dari luar kotak penalti Obiora. Iya, percobaan yang sedikit sia-sia dari Obiora karena kita tahu bahwa tadi ada opsi di tengah seorang Keith Kayambagams berdiri bebas sehingga mempunyai kesempatan untuk setidaknya membahayakan gawang Persebaya. Opsi yang kurang tepat saya rasa dari seorang Obiora untuk melepaskan tembakan langsung dari sudut yang sangat sulit tentunya. Tony Sucipto. Gams lepas dari kawalan. Masih dapat dihalau oleh Taka Uchida. Iya, kita lihat tadi ada pengawalan yang tidak sempurna dari Jayusman dan juga dari Anang Maruf, di mana mungkin Anang masih belum sama speednya dengan teman-teman lainnya karena lama cedera, dia perlu waktu untuk menyamakan kondisinya kembali. Tentunya juga sangat sulit untuk menjaga seorang Keith Kayambagams yang memiliki pergerakan sangat mobile dari wing kiri tentunya. John Takpor.
Anang Ma'ruf angkat jauh ke depan yang tujuan Andi Odang. Kawal ketat oleh Precious. Masih Andi Odang. John Takwar Songkali. Anang Ma'ruf rubah arah. Mat Halil kali ini. Mat Halil terlalu jauh. Ya, kita lihat itu adalah keputusan yang sangat spekulatif Iya. dari Mat Halil. Padahal Mat Halil juga adalah tipe pemain yang gemar melakukan overlapping dan juga memberikan umpan. Mungkin karena ini adalah menit-menit awal, para pemain juga tampaknya ingin beradaptasi dengan situasi di atas lapangan hijau, di mana kita melihat cuaca pun cukup terik, Iya. sehingga tidak mudah juga bagi para pemain untuk langsung tancap gas. Isnan Ali. Kate Kayambagams. Ya, kembali Alam Syahna Sution. Masih Alam Syahna Sution. Oh. Ya. Pelanggaran. Sulaiman Alam Syahna Sution. Sedikit protes dari pemain Sriwijaya. Coach Rahmat Darmawan yang pernah bermain di Persija Jakarta. Juga pernah melatih Persipura dengan membawa juara Liga Indonesia 2005. Josh Maguire. Ya, Obiora. Back pass pada Endra Prasetya. Taufik. Masih pemain-pemain Persebaya. Anang Ma'ruf kali ini. Kembali Taufik. Andi Odang. Andi Odang percobaan dari luar kotak penalti. Mudah saja bagi Ferry Rotinsulu. Iya, suatu skema serangan terbaik mungkin yang dijalankan Iya. oleh Persebaya sepanjang pertandingan ini, dan tadi sebuah tendangan on target dari Andi Odang. Ya, kita juga bisa melihat ya di sini bahwa peran seorang Josh Maguire Iya. sangat sentral. Artinya meskipun di sini John Takpor adalah seorang perancang serangan, namun justru Josh Maguire lah yang saya melihat diberikan tugas ya untuk mendistribusikan bola. Kita melihat di sini bagaimana pemain asal Australia Josh Maguire yang sudah mencetak 3 gol tampak menjadi dirigen untuk mendistribusikan bola. Namun hingga saat ini belum ada juga sebuah umpan terobosan yang mampu disodorkan oleh Josh yang juga memiliki insting yang sangat baik dalam hal mencetak gol. Iya. Ferry Rotinsulu menguasai bola penuh. Amrizal. Sulaiman Alamsyah. Isnan Ali. Obiora. Masih bermain di sektor lapangan tengah, pemain-pemain Sriwijaya masih mencoba menguasai. Satu dua yang cukup efektif, namun lepas kontrol bola, dan kali ini Andi Odang terlalu deras, namun masih dapat dikejar oleh
John Takpor. John Takpor bayang-bayangnya oleh Bobby Satria. Cukup menarik duel dari dua pemain ini. Bukan pelanggaran. Anang Ma'ruf. Lucky Wahyu. Oh. Pelanggaran Isnan Ali terhadap Lucky Wahyu yang mencoba menerobos masuk ke dalam kotak penalti. Ya, menarik untuk melihat peran seorang Lucky Wahyu di tim Persebaya, di mana semenjak dia pulang dari Laos, otomatis dia menjadi pilihan utama di lini tengah Persebaya Surabaya. Dan penampilannya menurut saya tidak pernah mengecewakan. Dan pada sore hari ini terlihat bahwa perannya memang sudah sangat penting sekali bagi tim Persebaya ini. Ferry Rutin Sulu menjaga gawang berusia 27 tahun. Yang sempat diisukan akan pindah di putaran kedua ini. Namun kita melihat penampilan dari Ferry Rutin Sulu di pertandingan pertama Sriwijaya FC di putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Josh Maguire. Josh Maguire angkat di dalam kotak penalti dan hampir saja. Iya, kita melihat percobaan menusuk tadi sebuah umpan dari Josh Maguire dan kali ini sebuah serangan balik. Zahrahan mencoba melewati 3 pemain. Obiora. Richard Anori Obiora. Iya, kita melihat ya bagaimana Kit Kayamba juga sedikit kecewa bahwa Obiora berkeputusan untuk menendang langsung, padahal masih ada seorang Kit Kayamba Gams. Namun kita bisa melihat juga tadi bagaimana para pemain SFC bisa begitu cepat melakukan proses serangan balik, suatu hal yang patut diwaspadai lini belakang Persebaya. Josh Maguire. Cukup menarik kerjasama 1-2 dengan John Takpor Songkali. Ya, Wijay, Monajam, 2 pemain mantan Sriwijaya FC yang saat ini membela Persebaya Surabaya. Jadi kartu truf tersendiri tentunya dari pelatih Dan Nurbindo. Apakah akan diturunkan untuk pertandingan kali ini? Kita belum tahu. Dan saat ini sudah memasuki menit ke-17, kedudukan masih tetap 0-0 untuk kedua kesebelasan. Josh Maguire. Ada Anang Ma'ruf. Masih John Takpor mencoba melewati Isnan Ali. Isnan juga sangat disiplin ya menjaga daerahnya. Kerap kali John Takpor mencoba melewatinya, namun bisa saja Isnan melakukan intercept. Lucky Wahyu. Taufik salah mengumpan. Tanggung umpan Taufik tadi. Arif Suyono, umpan panjang pada Anori Obiora. Pelanggaran menurut asisten wasit Kuspriyanto. Ya, Satrio Sam. Atau Andi Firmansyah tadi. Mat Halil mencoba menusuk dari sisi kiri penyerangan. Batas serangan oleh Amrizal. Arif Suyono. Obiora. Salah komunikasi. Takauchida, mantan pemain Albirex Niigata FC Singapura.
Precious pada Bobby Satria. Tony Sucipto. Cukup ketat. Jayusman Triasdi mengawal dari pergerakan striker-striker dari Sriwijaya FC ini. Ya, namun kita bisa melihat juga para striker Sriwijaya di sini yaitu Kit Kayamba dan juga Obiora kerap bertukar posisi ya. Mereka tidak pernah diam di satu tempat. Sehingga ini juga diperlukan konsistensi dari Anderson da Silva dan juga Jayusman baik Taka Uchida. Bagaimana mereka bisa mempelajari gerak-gerik duet striker asing dari Sriwijaya FC ini. Precious angkat ke dalam kotak penalti lagi. Hampir saja sebuah percobaan dari Bobby Satria tadi. Ada dua kesempatan tadi bagi Sriwijaya untuk membahayakan gawang dari Persebaya. Dan tembakan terakhir dilewaskan oleh Tony Sucipto, masih melebar tipis tadi. Ya, Rahmat Poci Rifai mencetak gol di ujung pertandingan saat Sriwijaya FC menjamu Persebaya di Stadion Jakabaring yang menyelamatkan dan juga memberikan poin 3 untuk Sriwijaya tentunya di putaran pertama. Jayusman salah mengumpan pada Anang Ma'ruf. Kita lihat sedikit tegang penampilan seorang Jayusman Triasdi pada sore hari ini. Ya, kita bisa melihat ya kalau secara teknis sebenarnya para pemain Sriwijaya begitu berada di atas rata-rata. Mereka kerap kali bisa melakukan dribble ataupun menguasai bola dengan sangat baik, terutama pada saat kontrol pertama. Tinggal bagaimana adanya sebuah motivasi tambahan bagi mereka agar terus tampil fight dan mempersembahkan kemenangan demi kemenangan seperti yang mereka tunjukkan di 2 musim belakangan ini, di mana mereka bisa mengakhiri kompetisi dengan menjadi juara. Di 2007 kita tahu double winner dan juga musim lalu Copa Indonesia. Sangat bertolak belakang dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemain Sriwijaya FC musim ini. Ya, Taufik berduel dengan Precious Emir Jarai. Zahrahan. Cukup cepat pergerakan dari Kit Kayamba Gams kalau kita melihat tadi. Namun terlambat Obiora. Tanggung umpan dari Zahrahan kepada Sulaiman Alamsyah. Anderson da Silva. Percobaan dari Lucky Wahyu Dwi Permana. Lagi-lagi percobaan yang kurang maksimal dilakukan oleh Lucky Wahyu dari tembakan yang sangat jauh dan berbau spekulasi. Tentunya sangat membahagiakan bagi seorang Ferry Rotinsulu apabila sepanjang pertandingan Persebaya hanya bisa melakukan eksekusi seperti ini. Ya, dan tentunya eksekusi dari jarak jauh ini juga menguras stamina seorang pemain ya. Artinya kalau dilakukan 1 atau 2 kali itu adalah sesuatu yang berbeda, namun jika terus dilakukan maka ini tentunya akan menguras stamina. Tony Sucipto. Isnan Ali. Ya, umpan ke dalam kotak penalti. Zahrahan percobaan dari luar kotak penalti. Josh Maguire. Ya, Andi Odang. John Takpor. John Takpor sekali.
Ya, Ya. kali ini sebuah percobaan yang sangat baik, Bung Yopi, dari John Tarpor, on target dan menyulitkan bagi Ferry Rotinsulu. Save pertama yang harus dilakukan. Ya, kita lihat ya teknik menendang John Takpor juga sangat baik. Ya. Ia menendang dengan tekanan tinggi, Betul. artinya sangat keras dan juga mengarah. Beruntung bagi Ferry, ia berada pada posisi yang ideal untuk melakukan penyelamatan tersebut. Matt Halil, umpan crossing ke dalam kotak penalti. Masih dapat diselamatkan oleh barisan pertahanan Sriwijaya. Tidak ada kawan di depan. Mudah saja untuk Anderson maupun Jayusman. Taka Uchida membantu penyerangan. Kate Kayamba Gams, ya. Membantu pertahanan dari Sriwijaya, pemain yang sudah berusia 37 tahun. Tidak mudah lagi seorang Gams untuk bermain sepak bola, namun selalu melihat, kalau kita melihat selalu Kate Kayamba Gams dalam keadaan yang sangat fit di setiap pertandingan. Amrizal, Obiora, duel heading. Arif Suyono. Tony Sucipto. Isnan Ali. Obiora. Duel dengan Jayusman. Ya. Inilah yang akan sangat menentukan bagi Sriwijaya FC. Bagaimana peran seorang Obiora bersama Kit Kayamba di lini depan. Kita melihat hanya dengan diberikan sodoran umpan, Obiora sudah bekerja sangat keras, memutar badan dan juga mencoba melakukan shooting. Dan cukup sulit juga tadi saya melihat bagaimana Jayusman mencoba menghalanginya. John Takpor berusaha memainkan bola lebih lama. Oh, Berkali-kali pemain-pemain Persebaya mencoba dari luar kotak penalti. untuk sekian kalinya kurang sabaran dari para pemain Persebaya. Membuahkan hasil yang kurang optimal tentunya dengan tembakan-tembakan jarak jauh yang tidak terkontrol. Tony Sucipto. Masih Tony Sucipto. Obiora. Kate Kayamba Gams. Bentur Anang Maruf. Arif Suyono. Arif Suyono. Baik sekali. Kita lihat Yopi bagaimana Arif Suyono bisa menciptakan ruang sendiri baginya untuk menembak. On target dan cukup berbahaya tadi, namun beruntung Endra Prasetya masih dapat mengamankan bola. Di antara tiga pemain dia membuat ruang sendiri untuk menembak. Oh, sayang sekali. Terperangkap offside sebelumnya. Ya. Andi Odang. Andi Odang harus bisa mengontrol larinya lebih baik lagi Yopi, karena beberapa peluang tentunya bisa didapatkan dari peran-peran yang dilakukan oleh seorang Andi Odang melalui kondisi seperti tadi. Oh, Ya, cukup keras kita melihatnya di sana. Taka Uchida melakukan pelanggaran kepada Zarahan. ya. Namun saya melihat juga bahwa ini adalah sebuah antisipasi Ya. dari Uchida. Karena tampak juga bisa jadi akan termakan oleh skill seorang Zarahan. Kita melihat bagaimana tidak ada itikat dari seorang Taka untuk menguasai bola. Ya, langsung menghalangi seorang Zarahan untuk menunjukkan teknik individunya. Dan ini juga tentunya sebuah situasi yang sangat berbahaya. Para pemain Sriwijaya juga kerap kali mencetak gol melalui tendangan bebas, di mana mereka selalu menggunakan keunggulan para strikernya dari postur tubuh. Belum lagi ada Precious, pemain belakang yang juga cukup bongsor. Berbahaya ini. Sulaiman Alamsyah Nasution. Angkat ke dalam kotak penalti. Oh, hampir saja Kate Kayamba Gams. Ya, kita bisa melihat ya di sini bagaimana Kit Kayamba
bisa memenangi kop di udara, ya kita melihat tendangan bebas umpan yang masuk, dan Anderson de Silva sendiri kita melihat cukup telat dia mengantisipasi laju bola sehingga Kit sebenarnya mengenai kepalanya namun tidak terarah sama sekali ke gawang Endra Prasetya. Mulai menunjukkan tanda-tanda yang sangat membahayakan di jantung pertahanan Persebaya Surabaya. Lucky Wahyu. Sedangkan kalau kita melihat lini pertahanan SFC, terlihat mereka sangat-sangat disiplin, artinya tidak ingin memainkan bola terlalu lama, langsung menyapu bola, ataupun membuang bola sejauh mungkin. Ini yang saya melihat justru menyulitkan para pemain Persebaya untuk mencari celah, untuk menerobos jantung pertahanan Sriwijaya FC. Anang Ma'ruf. Anderson da Silva. Kaki yang cukup tinggi tadi dari Precious dengan menunjukkan pull sepatunya. Iya. Mengakibatkan sebuah set piece yang cukup berbahaya di daerah yang sangat-sangat berbahaya. Kita lihat. Ya, cukup berbahaya dan inilah dia bisa dapat dikatakan spesialisasi baik dari John Takpor maupun Josh Maguire yang kerap menciptakan gol dari bola-bola mati. Iya. Ada Anderson da Silva juga. Di sini kita lihat pemain belakang yang juga memiliki kekuatan di kaki kanannya dan kirinya untuk mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Kita melihat di sini 3 opsi yang sangat mematikan. Dan nampaknya akan ada variasi-variasi juga yang cukup menarik dipanggilkan oleh Persebaya. Ada Taufik, Josh Maguire, John Takpor kali. Anderson da Silva. Anang Ma'ruf, umpan crossing ke dalam kotak penalti. Mudah saja untuk Ferry Rotinsulu. Ambrizal. Doni Sucipto. Ambrizal kembali. Play on, wasit. Cepat sekali Taufik kepada Andi Odang. Masih membentur Precious. Ya. Andi Odang yang sejauh ini sudah menciptakan 8 gol untuk Persebaya. John Takpor kali. Lagi-lagi sebuah tembakan yang belum on target dari Persebaya. Saya pikir John Takpor harus lebih sering dilibatkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Karena kita tahu kualitas dan juga kapabilitas seorang John Takpor yang sangat baik. Sangat mengejutkan juga, dia baru mencetak 1 gol, Yopi dan juga Bung Binder pada musim ini. Kita tahu permainannya selalu tidak pernah mengecewakan, namun tentunya kalau ada sedikit komplain adalah masalah finishing yang tidak seperti musim-musim sebelumnya, di mana dia sangat berpengaruh di Persitara Jakarta Utara. Zahra Angkrangan, ya, melewati 2 pemain, membentur Anang Ma'ruf, Lucky Wahyu Dwi Permana. Halil, ya, berhasil melewati Ambrizal. Halil, John Takpor kali. Masih John Takpor. Berusaha melewati Bobby Satria maupun Precious. Taufik kembali. Halil. Andi Odang.
Terdengar selalu instruksi dari pinggir lapangan. Dikarenakan tidak ada penonton sama sekali. Jadi kita bisa mendengar. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi di lapangan hijau, maka ada sebuah perubahan strategi tampaknya. Iya. Bagaimana para pemain Persebaya justru memberikan inisiatif kepada para pemain Sriwijaya untuk mengembangkan serangan. Mungkin di sini juga ada suatu pola permainan berbeda yang diterapkan oleh Coach Danur, di mana ia mungkin lebih memilih untuk menerjang tim lawan melalui sebuah proses serangan balik. Iya. Kita melihat hampir semua pemain Persebaya berada di belakang garis tengah tadi, membiarkan para pemain Sriwijaya mengembangkan serangan, mencuri bola kemudian mencoba melakukan serangan balik, tampaknya menjadi skema permainan Persebaya di pertandingan sore hari ini. Ya, sebuah skema yang nampaknya sangat mengejutkan bagi Iya. saya karena Persebaya tentunya sebagai tuan rumah seharusnya mereka memegang kendali permainan, Iya. bukannya malah mereka yang melakukan counter-counter. Ya, kita melihat bagaimana space dan juga peluang diberikan kepada para pemain Sriwijaya untuk mengembangkan permainan. Namun pada akhirnya pun tampak sulit para pemain Persebaya di belakang untuk mengawal duet penyerang asing Sriwijaya FC di sini, Kit Kayamba Gams dan juga Obiora. Kembali sebuah pelanggaran kepada Kit Kayamba. Sulaiman angkat ke dalam kotak penalti. Ya, sepak pojok untuk Sriwijaya FC. Ya, saya memiliki data yang cukup menarik di mana Sriwijaya tahun lalu berhasil menciptakan 4 gol melalui corner. Wow. Namun pada musim ini mereka belum menciptakan satupun gol. Tentunya ini suatu hal yang menarik bagi Coach Rahmat untuk dipecahkan. Hendra Prasetya yang sudah kebobolan 15 gol dari 8 pertandingan. Ya. Tentunya tidak mau kali ini dibobol kembali gawangnya oleh bomber-bomber Sriwijaya. Oh, gol! Dan gol untuk Sriwijaya FC dari Amrizal. Iya, sebuah gol yang sangat baik dari sepak pojok. Amrizal menciptakan heading yang sangat luar biasa dan sebuah kutukan bagi seorang komentator tentunya. Saya baru mengatakan bahwa mereka belum pernah menciptakan gol dari sepak pojok. Namun dibuktikan oleh Amrizal sebuah sundulan yang sangat baik menjebol gawang Hendra Prasetya. Ya, kita melihat ya di sini bahwa dalam hal melakukan covering masih sangat minim dari Persebaya apabila terjadi proses sepak pojok ataupun tendangan bebas, dan kali ini kita lihatlah di sini tidak ada sama sekali sangat bebas. ya tidak ada sama sekali gangguan yang diberikan oleh para pemain Persebaya kepada pencetak gol, yaitu di sini Amrizal. ya Amrizal. Kita melihat tidak ada penjagaan sama sekali, tidak ada kawalan sama sekali yang diberikan kepada Amrizal sehingga ia dengan leluasa melakukan sundulan dengan mengarahkannya tepat kepada jala. Ya, kembali dan inilah dia Amrizal menciptakan gol pertama untuk Sriwijaya FC di menit ke-37 sehingga merubah kedudukan untuk sementara adalah 0-1 untuk Sriwijaya FC. John Takpor kali, ya kerjasama Andi Odang cukup cerdik, namun masih dapat dipatahkan oleh barisan pertahanan Sriwijaya. Kembali Anak Ma'ruf, umpan crossing pada Andi Odang. Amrizal mencetak gol Sriwijaya. Arif Suyono. Baik sekali. Masih Arif Suyono. Pada Zarang Keranggar. Obiora. Tony Sucipto. Sulaiman Alamsyah. Amrizal overlapping. Gams. Semakin percaya diri anak-anak Sriwijaya setelah terciptanya gol tadi dalam memainkan bola tentunya. Berusaha mengurung pertahanan dari Persebaya Surabaya setelah gol pertama tercipta tadi. Anang Ma'ruf. Tidak offside. Andi Odang masuk ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang membantu. Ya, Lucky Wahyu, John Takpor kali kembali. Pelanggaran, dua playmaker beradu di depan kotak penalti dari Persebaya.
baik Zarahan maupun John Takpor Songkali. Ya, ini adalah tipikal permainan John Takpor ya. Kita melihat pada saat menguasai bola, di mana situasi tidak menguntungkan, ia akan selalu mencoba melewati pemain lawan. Dan di sana kita melihat Isnan Ali ya, akhirnya melanggarnya. Isnan kita melihat sepanjang 40 menit terus mengawal seorang John Takpor apabila John Takpor mendekati wilayah kotak penalti. Namun kali ini ia melakukan pelanggaran yang bisa berakibat fatal. Ya. Karena ini adalah sebuah tendangan bebas yang berada dan tepat mengarah ke gawang seorang Ferry Rotinsulu. Dan saya melihat ini tampaknya sebuah situasi yang sangat ideal bagi kaki kiri seorang Anderson da Silva. Ya. Anderson da Silva yang sudah menciptakan 3 gol sepanjang musim ini. Dan juga ada Josh yang dengan placing-placingnya Iya. dapat membahayakan gawang. Anderson da Silva. Masih dapat ditip oleh Ferry Rotinsulu. Cukup menyulitkan bola, tendangan yang cukup keras dari Anderson da Silva tadi. Ya, kita melihat ya di sini bukan hanya keras, namun ia menggunakan teknik yang sangat tinggi, memelintir bola dan hampir tadi masuk jika Ferry tidak siap siaga. Masih Anderson. Membentur Kate Kayamba Gams. Handball. Ya, tampaknya Anderson da Silva juga diberikan tugas untuk mendukung para rekan lainnya dalam hal melakukan serangan ke depan. Dan tampak ia begitu bernafsu dalam melakukan overlapping. Bahkan berada di posisi sayap tadi, mencoba melewati Kate Kayamba Gams. Lucky Wahyu, Bobby Satria. 2 pemain muda dari kedua kesebelasan. Berada di kotak penalti. Apakah dengan tendangan ini dapat menyamakan kedudukan sementara? Persebaya tertinggal lewat gol Amrizal. Josh Maguire, pemain asal Australia. Lucky Wahyu hampir saja lepas dari kawalan pemain belakang Sriwijaya. Ya, sebuah peluang yang sangat baik diperoleh Lucky Wahyu. Sayang tembakannya masih jauh ke atas karena posisi tubuhnya yang tidak sempurna tadi. Tertutup oleh beberapa pemain Sriwijaya dan sedikit panik dia melepaskan tembakan. Ya, Ya, dan kita melihat ya ada sedikit perbedaan pada saat para pemain Persebaya melakukan eksekusi tendangan bebas ya. Artinya seharusnya di sini mereka menempatkan pemain-pemain dengan postur tubuh tinggi sehingga bisa menyulitkan pemain belakang Sriwijaya seperti Precious ataupun Bobby Satria. Namun kita melihat justru mereka menggunakan pemain tengah sehingga sulit tampaknya bagi mereka untuk mencetak gol dari proses tendangan bebas ataupun sepak pojok. Anderson. Kita belum melihat performa yang terbaik dari Anang Maruf. Selalu mudah untuk kehilangan bola. Di penampilan perdananya setelah comeback dari cedera saat melawan Persitara, saat dilanggar oleh pemain Persitara, sehingga membuat patah tangan dari Anang Maruf. Kembali Anang Maruf. Lucky Wahyu. Crossing dalam kotak penalti. Arif Suyono. Kerjasama dengan Todi Sucipto. Umpan terobosan kepada Kate Kayamba Gams di depan. Obiora. Pintar sekali kita melihat pemikiran seorang Gams melepaskan umpan yang sangat lekas kepada Obiora, dan Obiora pun hampir tadi mencuri dari seorang Endra Prasetya, dan baik sekali inisiatif juga dari Endra untuk maju dengan cepat. Dan inilah salah satu faktor yang bisa membahayakan Persebaya kembali, yaitu proses serangan balik kilat dari para pemain Sriwijaya FC. Andi Odang. Kalau kita melihat di babak pertama ini, Andi Odang selalu bekerja sendirian
Tidak ada tandem di depan. Tidak ada Ngon Ajam maupun Andik Firmansyah yang turun pada babak pertama ini. Ya cukup mengejutkan juga, di mana tidak adanya support bagi seorang Andi Odang. Mereka mengandalkan seorang John Tarpor, namun kita tahu bahwa John Tarpor lebih bergerak dari tengah dan juga dari wing untuk menuju ke depan. Sedangkan seorang Ngon Ajam akan menjadi tektokan yang sangat baik tentunya bagi Andi Odang, tentunya bisa menjadi alternatif di babak kedua nanti. Dengan tambahan waktu 1 menit diberikan oleh wasit Viator Ambarita. Apakah dapat merubah kedudukan sementara dari 1-0 untuk keunggulan Sriwijaya? Isnan Ali. Arif Suyono. Memperlambat alur permainan pemain-pemain Sriwijaya dan berusaha mengendalikan permainan tersebut. Dan mitra sepak bola Antv, peluit panjang di babak pertama ini telah ditiupkan wasit Viator Ambarita.